Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan salah satu materi pada praktikum anatomi, yaitu sistem gastrointestinal atau sistem pencernaan. Sistem ini akan kita awali dari cavum oris atau rongga mulut. Rongga mulut terdiri dari dua bagian, ada vestibulum oris dan cavum oris proprius. Yang pertama, vestibulum oris atau rongga yang terdapat di antara gigi dan gusi dengan bibir dan pipi, bagian dalam gitu ya. Itu adalah vestibulum oris. Lalu yang kedua, cavum oris proprius, yang mana ini adalah rongga bagian dalam tempat makanan akan melewati sebelum memasuki organ pencernaan yang lebih dalam. Nah, cavum oris proprius ini dapat kita bagi berdasarkan batasnya. Dari batas anterior dan lateral atau bagian depan dan samping, terdapat dentes dan gingiva atau gigi dan gusi yang bagian dalam. Lalu pada batas superior atau bagian atas, atap dari rongga ini terdapat palatum. Ada palatum mole dan palatum durum. Lalu bagian pada batas inferior atau bagian bawah ya, terdapat dasar dari mulut. Di sana bisa kita ketahui ada lidah ya, bagian dasar dari mulut. Selanjutnya ada isthmus faucium atau bagian posteriornya, bagian dalam. Mana bagian dalam ini dia langsung berbatasan dengan paring gitu, sebelum dia memasuki esofagus. Ya, selanjutnya ada bagian lidah. Lidah ini adalah organ yang cukup penting ya dalam sistem pencernaan kita, yang di mana lidah inilah yang berfungsi untuk mengaduk makanan saat kita mengunyah. Lalu dia yang memberikan rasa asam, asin, pahit gitu ya terhadap makanan yang kita makan. Bagian lidah secara garis besar itu terdiri dari 3 bagian ya. Ada apex, corpus, dan basis linguae. Di mana apex itu adalah bagian ujung lidah, lalu corpus itu adalah bagian tengah, dan basis linguae atau radix itu adalah bagian akar lidah yang dia langsung menempel di bagian mulut kita. Ya, selanjutnya kita beralih ke esofagus ya. Ini adalah organ selanjutnya, di mana esofagus ini berbentuk saluran muskular yang dia menghubungkan antara mulut dan faring ke gaster gitu ya. Makanya yang sudah diolah di mulut atau cavum oris tadi melalui proses mengunyah dan memberikan enzim pencernaan di sana melalui air liur ya, dan sudah dihaluskan, itu akan melewati faring dan esofagus. Nah, setelah makanan melewati faring, dia akan memasuki esofagus. Nah, esofagus ini terbagi menjadi 3 ya. Ada yang bagiannya di pars cervicalis atau bagian leher, ada yang di pars thoracalis atau bagian dada, lalu ada yang pars abdominalis, yang mana esofagus ini sudah masuk melewati diafragma. Nah, pada esofagus ini akan terjadi 3 penyempitan pada proses menelan. Nah, yang pertama adalah angustia superior, yaitu pada pangkalnya di leher, yang dia langsung bersinggungan dengan paring. Selanjutnya, penyempitan kedua ada di angustia medialis atau persilangan dengan bronkus. Nah, pada persilangan dengan bronkus ini terjadi penyempitan kedua. Dan penyempitan selanjutnya itu adalah angustia inferior, yaitu di tempat esofagus menembus diafragma. Ya. Jadi ada 3 penyempitan sehingga makanan itu dapat turun
meskipun esofagus cukup panjang gitu ya salurannya, atau sekitar 24 cm. Kita bahas terkait dengan gaster ya. Setelah makanan melewati esofagus, dia akan selanjutnya memasuki gaster atau lambung. Organ ini adalah organ yang berada di dalam peritoneum atau organ perut gitu ya, abdomen. Dia berbentuk huruf J, terletak pada kuadran kiri atas dari perut. Jadi letaknya ada di kiri atas perut gitu ya. Nah, gaster ini memiliki beberapa bagian yang mana kita lihat di bagian permukaannya itu terdapat lipatan mukosa yang berbentuk rugae gitu ya, rugae gastrika namanya. Lalu bagian-bagiannya bisa kita bagi di bagian kardia, itu adalah atas ya, pertemuan antara esofagus dengan gaster gitu. Nah, bagian antara pertemuan ini terdapat kardia. Lalu bagian fundus. Nah, bagian fundus ini adalah bagian yang menonjol keluar gitu ya. Itu adalah bagian luar dari gaster. Lalu ada korpus. Korpus terdapat di bagian tengah dari gaster gitu ya, tengah yang bagian dalam. Lalu pilorius. Nah, pilorius ini adalah bagian yang dia menghubungkan antara gaster nanti dengan duodenum atau bagian dari usus halus gitu ya. Setelah makanan diproses di gaster, nanti dia akan melewati pilorius ini sebelum memasuki usus halus. Oke, selanjutnya kita bahas terkait dengan intestinum tenno atau usus halus ya, terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Ya, bagian duodenum atau usus 12 jari ini adalah bagian yang menghubungkan antara lambung dengan usus kosong nanti di bagian jejunum gitu ya. Nah, duodenum ini dia berbentuk huruf C dan memiliki bagian-bagian, ada pars cranialis, pars descendens, pars horizontalis, dan pars ascendens. Nah, selanjutnya adalah bagian jejunum dan ileum. Pada bagian usus halus ini sebenarnya adalah satu kesatuan gitu ya, jejunum dan ileum. Namun memang terdapat fungsi-fungsi khusus nantinya yang memungkinkan mereka untuk dipisah. Jejunum dan ileum ini disatukan memiliki panjang kurang lebih 6-7 meter, yang mana 2/5 bagiannya itu adalah jejunum dan 3/5 bagian lainnya itu adalah ileum. Pada jejunum dan ileum ini terjadi absorpsi dari zat-zat makanan yang sudah diolah di gaster dan melewati duodenum tadi. Lalu selain itu pada bagian jejunum dan ileum ini enzim dari pencernaan itu masuk gitu ya pada kelenjar yang ada di kelenjar pankreas. Selain itu, pada jejunum dan ileum ini juga terjadi gerakan peristaltik yang terus-menerus gitu ya, sehingga nanti proses penyerapan makanan akan maksimal. Oke, setelah dari intestinum tenno tadi ya, atau usus halus, kita beranjak ke intestinum crassum atau usus besar. Usus besar ini seluruhnya bisa mencapai 1,5 meter dengan bangunan yang khas gitu ya. Ada plica semilunaris, ada haustra coli, Taenia coli, ada 3 buah, dan appendix epiploca. Pada bagian intestinum crassum ini bisa kita lihat bagian-bagiannya. Ada 7 bagian utama. Pertama appendix, yang kedua cecum, yang ketiga colon ascendens, yang keempat colon transversum, yang kelima colon descendens, yang keenam colon sigmoideum, dan yang terakhir rectum dan canalis analis.
Nah, appendix itu adalah bagian seperti umbai cacing gitu ya. Nah, bagian ini tidak memiliki saluran eh, selanjutnya atau salurannya buntu gitu ya. Nah, bisa terlihat bagian appendix seperti cacing kecil gitu ya yang menempel pada bagian sekum. Nah, sebelum bagian sekum ini terdapat bagian usus halus tadi, jejunum dan ileum. Nah, makanya sudah diserap, nanti sampah dan sisa-sisa ampas itu yang tidak terpakai lagi akan memasuki sekum ini. Pada bagian sekum, makanan tersebut akan naik melalui kolon ascendens gitu ya, kolon yang dia menuju ke atas. Nah, melalui gerakan peristaltik, usus akan mendorong makanan atau sisa sampah makanan tadi ke atas melalui kolon ascendens ini dan akan melewati hepatic flexure ya, bagian belokan menuju ke kolon transversum. Kolon transversum ini adalah kolon yang dia letaknya gitu ya cenderung datar. Ini bagian atasnya gitu ya. Setelah kolon ascendens menuju ke kolon transversum, dia cenderung datar. Nah, dari kolon transversum ini akan melewati splenic flexure, di mana dia akan membelok kembali menuju ke bawah gitu ya, memasuki kolon descendens. Nah, kolon descendens ini akan menyalurkan dari sisa-sisa makanan tadi menuju kolon sigmoid, kolon sigmoideum ya. Nah, kolon sigmoideum ini akan dialirkan menuju ke rektum dan anus. Kemudian apabila sudah sampai ke rektum dan anus, sisa-sisa makanan tadi siap untuk dikeluarkan. Jadi ada beberapa bagian ya dari intestinum crassum ini. Ya, selanjutnya akan kita bahas kelenjar yang ada pada sistem pencernaan kita. Yang pertama itu adalah hepar atau hati ya, mana organ ini adalah organ kelenjar terbesar yang ada pada tubuh manusia. Pada wanita itu beratnya sekitar 1.200 sampai 1.400 gram, dengan pada pria itu beratnya bisa sampai 1.400 sampai dengan 1.800 gram. Organ ini adalah organ yang berada di intraperitoneal, jadi dia berdekatan dengan usus halus ya, di antara usus halus dan lambung gitu ya. Untuk hepar atau hati ini terdiri dari dua lobus ya, ada lobus dextra dan lobus sinistra. Bisa dilihat dari gambarnya pada posisi anatomi gitu ya. Lobus dextra itu adalah lobus yang lebih besar ukurannya, bagian kanan gitu ya. Bagian kanan itu lebih besar ukurannya, lalu bagian yang lobus sinistra itu yang lebih kecil. Lalu kelenjar selanjutnya itu adalah vesica velea gitu ya, atau kantong empedu, di mana kelenjar ini berfungsi untuk mengentalkan empedu dan menghasilkan dari cairan empedu kembali gitu ya. Ada bagian-bagian pada vesica velea ini, ada bagian fundus, korpus, dan kolum atau leher gitu ya. Selanjutnya kelenjar pankreas, di mana kelenjar ini memiliki bagian-bagian, ada 3 bagian, ada kaput atau kepalanya ya, lalu ada korpus bagian badannya, dan kauda bagian ekor. Ya, dari fungsinya bisa kita lihat kelenjar pankreas ini terbagi menjadi dua ya, ada yang eksokrin dan endokrin. Untuk eksokrin, pankreas menghasilkan getah pankreas gitu ya, yang mana getah ini akan membantu usus halus dalam memecah zat-zat makanan dan menyerapnya gitu ya. Lalu ada endokrin, di mana fungsinya akan menghasilkan insulin yang pada akhirnya membuat tubuh bisa mengolah glukosa yang ada. Ya, itu adalah
penjelasan terkait dengan sistem gastrointestinal. Saya kira sudah semua ya. Kita cukupkan video pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.